biasa dipanggil Aurel. Saya dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas sejarah mengenai peninggalan fisik dan non-fisik kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia sampai sekarang. Yang pertama itu adalah peninggalan fisik. Jadi peninggalan yang saya pilih itu adalah Candi Prambanan. Jadi teman-teman, Candi Prambanan ini adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada beberapa sejarah dari Candi Prambanan. Yang pertama itu adalah Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi. Yang kedua, candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang ketiga, candi ini dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu di masa kerajaan Medang Mataram. Yang keempat, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra atau Rumah Siwa. Dan yang kelima adalah candi ini merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Nah, teman-teman, peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia ini bukan hanya berupa fisik seperti candi, prasasti, atau arca. Jadi ada beberapa juga yang non-fisik, teman-teman. Dan kita akan bahas satu persatunya. Yang pertama itu adalah sistem kasta. Teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, sistem kasta ini meskipun tidak tertulis merupakan pengaruh kuat dari Hindu yang masih terasa dalam struktur sosial di beberapa daerah. Sistem ini membagi masyarakat menjadi 4 kasta. Yang pertama itu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian, meskipun tidak lagi diterapkan secara ketat, sistem kasta masih memengaruhi nilai sosial dan budaya. Yang berikut itu teman-teman ada cerita epik. Apa sih cerita epik? Cerita epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata sangat populer di Indonesia, teman-teman. Kisah-kisah ini diadaptasi menjadi cerita rakyat, wayang kulit, dan seni pertunjukan lainnya. Cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada kita masyarakat Indonesia, apalagi di zaman yang modern sekarang. Yang ketiga itu adalah seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Hindu-Buddha sangat berpengaruh dalam perkembangan seni di Indonesia. Contohnya adalah relief Candi Borobudur yang menggambarkan cerita Jakarta dan seni ukir di berbagai candi yang mencerminkan gaya hidup Buddha. Pasti teman-teman bingung kenapa bahas candi lagi di sini. Kita bukan membahas candinya teman-teman, tapi dia punya seni dan arsitekturnya yang terkandung dalam candi tersebut yang merupakan salah satu peninggalan sejarah non-fisik. Kemudian yang berikut itu teman-teman ada tradisi dan ritual. Banyak tradisi dan ritual Indonesia yang berakar dari Hindu-Buddha. Contohnya adalah upacara keagamaan, perayaan hari besar keagamaan, dan tradisi adat yang masih dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang berikut itu teman-teman adalah bahasa dan sastra. Bahasa Sanskerta, bahasa suci Hindu mengaruhi bahasa Indonesia, teman-teman. Banyak kata dan istilah dalam bahasa Indonesia berasal dari Sanskerta. Sastra Jawa kuno seperti Kakawin, Sutasoma, dan Kakawin Ramayana merupakan bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam sastra Indonesia. Nah, setelah kita menjelaskan tadi itu beberapa materinya, pastinya ada kesimpulan dari itu semua. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah peninggalan sejarah di Indo-Buddha non-fisik atau fisik itu sangat mendalam dalam membentuk peradaban Indonesia. Sistem ini teman-teman seperti arsitektur, tradisi dan ritual, serta bahasa dan sastra itu sangat memengaruhi kehidupan kita bangsa Indonesia, di mana kita jadi terpengaruh dengan ajaran Hindu-Buddha, sehingga kita juga masih merasakan bagaimana pengaruh Hindu-Buddha hingga kini. Sekian dari saya.